Ribut di media, sesumbar tiap hari, tapi begitu kick-off, timnas Malaysia menghilang. Naturalisasi diumumkan, prestasi tak datang. Kalah cari alasan, dikritik baper. Sepak bola tak peduli omongan. Di lapangan, yang bicara cuma kualitas. Dan disitulah mereka selalu kalah. Mari kita hentikan semua basa-basi. Mari kita singkirkan kalimat manis. Dan mari kita bicara apa adanya. Timnas Malaysia bukan tim yang ditakuti. Mereka adalah tim yang paling ribut tentang dirinya sendiri. Dalam sepak bola, ukuran kekuatan itu sederhana. Hasil, konsistensi, dan mental di laga besar. Dan di tiga hal itu, timnas Malaysia terus gagal memenuhi standar. Namun anehnya, kegagalan itu tidak pernah membuat mereka diam. Justru sebaliknya, semakin sering gagal, semakin keras mereka bicara. Inilah paradoks timnas Malaysia. Prestasi minim, narasi maksimum. Tanda peringatan 2000 sebelum menang. Setiap turnamen selalu dimulai dengan suara besar. Target tinggi diumumkan. Ambisi dipamerkan. Kepercayaan diri dipaksa naik ke level arogan. Masalahnya satu. Mereka belum memenangkan apapun yang relevan. Tim besar bicara setelah menang. Tim palsu bicara sebelum apapun terjadi. Dan ketika pertandingan berjalan tidak sesuai skenario, mental langsung runtuh. Skema berantakan. Keputusan panik. Lalu setelah kalah, drama dimulai. Kalah selalu ada alasan. Tidak ada tim di Asia Tenggara yang lebih rajin mencari kambing hitam selain timnas Malaysia. Kalah, wasit, tersingkir, jadwal, permainan buruk, kondisi lapangan, lawan lebih rapi, dibilang beruntung. Tidak pernah ada kalimat, kami memang kalah kualitas. Dan disitulah masalahnya. Tanpa pengakuan kelemahan, tidak akan pernah ada perbaikan. Kantong uang naturalisasi tanpa arah. Naturalisasi dijual sebagai solusi instan. Diumumkan dengan gaya revolusi. Dibungkus seolah Malaysia akan naik level secara otomatis. Faktanya, tidak ada perubahan struktural. Pemain datang dan pergi. Tapi pola main tetap sama. Tidak disiplin, tidak sabar, dan mudah panik. Naturalisasi tanpa sistem hanyalah tambalan. Dan tambalan tidak pernah membuat bangunan rapuh jadi kuat. Masalah sebenarnya, mental. Masalah timnas Malaysia bukan fisik. Bukan teknik semata. Masalah mereka adalah mental inferior yang disembunyikan oleh mulut besar. Begitu tertinggal, mereka kehilangan kepala. Begitu ditekan, mereka emosional. Begitu dikritik, mereka defensif. Tim kuat fokus ke permainan. Tim lemah fokus ke reaksi. Dan Malaysia terlalu sering berada di kategori kedua. Megafone penyorak media offense dipaksa halu. Kritik dianggap serangan. Analisis dianggap kebencian. Fakta pahit disebut provokasi. Fans dipaksa percaya bahwa semua baik-baik saja. Padahal grafik performa jalan di tempat. Ini bukan membangun sepak bola. Ini membangun ilusi. Dan ilusi selalu runtuh ketika berhadapan dengan realitas di lapangan. Stadion 2 saatnya bertanya jujur. Kapan terakhir timnas Malaysia mendominasi turnamen secara konsisten? Menang dengan permainan meyakinkan? Menunjukkan mental juara di laga krusial? Jika jawabannya berputar-putar, maka masalahnya jelas. Timnas Malaysia bukan korban konspirasi, bukan korban politik, bukan korban siapapun. Mereka adalah korban dari kepercayaan diri palsu mereka sendiri. Selama lebih sibuk menjaga gengsi daripada memperbaiki fondasi. Selama kritik terus dibungkam. Dan selama kegagalan terus dinormalisasi. Mereka akan tetap ribut di luar lapangan dan tetap hilang di dalamnya. Sepak bola tidak peduli omongan. Tidak peduli sensasi. Tidak peduli drama. Sepak bola hanya peduli siapa yang lebih siap ketika pertandingan dimulai. Dan sampai hari ini, timnas Malaysia belum siap untuk level yang mereka klaim sendiri. Ini bukan hinaan. Ini diagnosa keras. Dan jika mereka marah mendengarnya, itu justru membuktikan satu hal. Kebenaran memang menyakitkan. Timnas Malaysia hari ini bukan dibangun dari prestasi, tapi dari kebisingan. Bukan dari hasil, tapi dari narasi yang dibesar-besarkan. Bukan dari kerja nyata, tapi dari omongan yang terus dipompa seolah mereka raksasa Asia. Padahal kenyataannya sederhana dan menyakitkan. Di lapangan, mereka sering tidak ada.
Setiap kali turnamen datang, publik disuguhi janji. Janji tentang kebangkitan. Janji tentang era emas. Janji tentang kekuatan baru yang katanya siap mengguncang Asia Tenggara. Namun yang terjadi hampir selalu sama. Gagal, lalu sibuk mencari alasan. Ketika kalah, yang disalahkan bukan performa, wasit, jadwal, cuaca, bahkan federasi lain. Semuanya salah, kecuali diri sendiri. Timnas Malaysia telah lama terjebak dalam mental ribut dulu, pembuktian belakangan, yang sayangnya tak pernah datang. Media dipenuhi klaim. Sosial media dipenuhi pembelaan. Fans dipaksa percaya bahwa kegagalan hanyalah proses. Masalahnya, proses itu sudah bertahun-tahun. Naturalisasi diumumkan seolah revolusi. Nama-nama asing digadang-gadang sebagai solusi instan. Namun hasilnya, tidak ada lompatan signifikan. Tidak ada dominasi. Tidak ada ketakutan lawan. Yang ada hanyalah ulang-ulang narasi lama dengan kemasan baru. Lebih parah lagi, kritik dianggap serangan. Pertanyaan dianggap kebencian. Padahal sepak bola sehat justru lahir dari evaluasi, bukan dari pengkultusan. Timnas besar tidak takut dibedah. Timnas kuat tidak panik dikritik. Yang takut biasanya yang fondasinya rapuh. Inilah ironi terbesar Timnas Malaysia. Terlalu percaya diri untuk tim yang belum membuktikan apa-apa. Di media mereka lantang. Di konferensi pers mereka berani. Tapi ketika adu kualitas dimulai, cerita langsung berubah. Dan publik mulai bertanya, apakah ini tim yang kuat, atau hanya tim yang pintar bicara? Jawabannya makin jelas dari waktu ke waktu. Sepak bola tidak bisa dibangun dengan ego. Tidak bisa hidup dari sensasi. Dan tidak akan pernah berkembang jika kegagalan terus dibungkus pembenaran. Selama Timnas Malaysia lebih sibuk menjaga citra daripada membangun kualitas. Selama kritik dianggap musuh. Dan selama hasil buruk terus dinormalisasi, maka mereka akan terus ribut di luar lapangan dan terus hilang di dalamnya. Ini bukan kebencian. Ini kenyataan yang telanjang.